بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ini Ustadz pengusir Jin. jin setan. Kenapa? Karena kalau kita salah mengimani yang gaib ini, nanti kaitannya dengan jin, setan, dedemit, ya. Kemudian apa yang viral hari ini ya, tentang spirit doll itu. Bahkan ini yang lagi viral ya, sesajen ditendang di ada di sebuah tempat sana itu di medsos. Jadi tersangka Ustadz. Oh gitu ya? Masya Allah. Kita kembalikan itu urusannya kepada pihak berwajib, tapi kita berharap untuk berlaku adil. Nah, ini terkait dengan syariat. Kita bicara dengan syariat kita ini. Lalu kita bicara tentang qarin. Ini ada hadis ya tentang qarin tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa qad wukila qarinuhu." Setiap manusia yang lahir itu ada bangsa jin yang menemani dia. Jadi Pak Ismanto ada, saya ada. Jadi sekarang mungkin saja bilang kita lagi digosipin lah itu. Ya kita lagi digosipin ya, lagi ngobrolin kita. Dia nggak sengaja ngundang jin. Tapi ternyata jin itu datang. Contoh gini, ini sering di masyarakat. Umpama saya kasih Pak Ismanto. Ini saya pakai cincin ya. Ya, cincin. Pak Ismanto, ini tak kasih nih. Tolong nih cincin dijaga ini, ada keberkahannya. Tapi dengan syarat maharin 10 juta. Ya Pak Ismanto mungkin percaya sama saya kan? Padahal ini nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa An-Nikmah TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ahmad Ismanto dari studio podcast Maktab An-Nikmah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode mendatang. Telah kita banyak membahas tentang ru'yah. Pada hari ini masih bersama kita semua praktisi ru'yah yang sudah banyak dikenal di masyarakat, di kalangan umat, yang sudah begitu banyak membantu persoalan-persoalan umat terkait dengan hal-hal gaib. Ustadz Suparman Fajar LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang saat melihat atau saat berjumpa dengan Ustadz Suparman Fajar, baik berjumpa langsung, kita mungkin jamaah melihat dari medsos, yang terlintas dalam benaknya adalah ini Ustadz pengusir jin setan. Utamanya ya inilah salah satu mungkin hikmah dari banyaknya jamaah yang sudah terbantu. Alhamdulillah. Ya, dari orang ke orang, dari satu ke satu yang lain mungkin merasakan manfaatnya. Kita melanjutkan tema yang episode 1 Ustadz ya. Hari ini kita masuk dalam tema episode 2 dengan tema judul Alam Gaib, Jin, Setan, dan yang sedang viral yaitu spirit doll. Nah, ini tema yang akan kita kupas pada saat ini. Pemirsa An-Nikmah TV dimanapun berada, bahwasanya alam gaib merupakan alam dunia yang berada di luar dimensi batas kemampuan akal pikiran manusia, serta dihadapi dengan sikap yang dijiwai rasa keramat, angker membayangkan alam gaib ini, takut mungkin bagi sebagian orang, bahkan yang lebih fenomenal disebut dengan dunia supranatural atau spiritual mungkin ya, supranatural. Penghuni alam gaib berupa malaikat, jin, dan juga termasuk di dalamnya yang kita yakini surga dan neraka
adalah bagian daripada alam gaib. Mungkin sebagai pembuka Ustadz, terkait dengan alam gaib ini bagian yang terkandung di dalamnya itu meliputi apa sih Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah amma ba'du. Bagaimana kabarnya Pak Ismanto? Kita tegur dulu nih, makin sehat aja ya. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Tema kita hari ini ya ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri-ngeri sedap. Berkaitan dengan dunia gaib. Berkaitan dengan alam gaib. Alam gaib. Taib. Kita ingin memahami terkait alam gaib ini sesuai dengan syariat, dalam perspektif syariat. Para ulama menjelaskan apa sih itu alam gaib gitu. Kalau kita lihat dari bahasanya alam itu, para ulama tafsir menjelaskan apa itu alam. Alam kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Nah, ini ada alam-alam yang gaib. Nah, kita lihat apa itu gaib. Para ulama menjelaskan gaib itu adalah kullu ma ghaba an hawasil ins. Segala sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera manusia, insan, wa warada fil Qur'anil Karim, namun perkara ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Wa warada fil hadis An-Nabawi. Begitu juga Nabi sampaikan perkara ini. Nah, segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tidak mampu kita jangkau dengan panca indera kita, tapi Al-Quran mengatakan itu, hadis menyampaikan itu, maka wajib kita imani yang gaib ini. Nah, bahkan salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran itu, di awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan kan, ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi karakter pertama orang-orang yang bertakwa itu adalah percaya dengan perkara-perkara yang tema kita hari ini nih, dengan hal-hal yang termasuk gaib. bagian daripada rukun iman. Ya, Nah, itu wajib kita imani. Bahkan gini, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa Allah meletakkan karakter pertama orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Baru kemudian yang berikutnya, wa yuqimunas shalah, baru mendirikan salat, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru kemudian zakat, sedekah dan seterusnya. Nah, makanya saya katakan ini penting hari ini tentang perkara gaib ini. Kenapa? Karena kalau kita salah mengimani yang gaib ini, nanti kaitannya dengan jin, setan, dedemit, ya. Kemudian apa yang viral hari ini tentang spirit doll itu. Ya. Ini kalau salah mengimaninya, itu bermasalah Pak Ismanto. Bermasalah. Bermasalahnya di apa? Berikutnya, dia akan berpengaruh pada salat kita, berpengaruh pada zakat, infak, sedekah kita, dan berikut-berikutnya. Nah, makanya kemudian penting ini nanti kita membahas tentang gaib ini dalam perspektif syariat yang benar. Artinya ini sebuah kewajiban, keharusan bahwa setiap kita itu harus mempercayai dengan adanya hal gaib tadi Ustaz ya. Mungkin secara lebih detail atau rinci, hal-hal gaib yang harus kita imani tadi Ustaz, itu meliputi apa saja sih? Karena ketika bicara alam gaib tidak semua faham. Yang dimengerti juga hanya yang tidak tampak saja. Sementara yang tidak tampak ini kan tentu meliputi tadi secara garis besarnya tadi bahwa kita harus percaya dengan adanya ini mungkin supaya ya tadi tidak keluar daripada syariat tadi. Baik. Jadi tadi Pak Ismanto pas prolog tadi itu sebenarnya sudah bicara tentang alam gaib, ya kan? Yang gaib itu salah satunya surga, neraka, hisab, sirat, mizan nanti di akhirat, alam kubur, ya, kemudian azab kubur dan seterusnya. Itu adalah perkara-perkara yang gaib yang kita belum pernah melihatnya. Tapi Al-Qur'an berbicara tentang itu. Nah, gaib yang akan kita bicarakan secara spesifik hari ini adalah nanti terkait dengan bangsa jin.
Karena salah satu dari yang gaib ini adalah yaitu Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia yang tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jin ini adalah bagian dari perkara yang gaib, maka harus kita mengimaninya sesuai dengan perspektif syariat yang benar. Nah, ini nanti yang kita bicarakan, bagaimana mengimani yang jin ini, Betul. yang benar. Apakah memang benar itu jin seperti kuntilanak, ya kan? Apalagi di genderuwo gitu. Mungkin Apalagi itu? ya dedemit ya, Dedemit. sebahasa tuyul dan Iya, lain sebagainya. Baik Ustaz. Baik, kalau terkait dengan tadi hal gaib diantaranya adalah sebangsa. Tadi sudah Ustadz sebutkan bahwasanya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Al-Quran. Nah, terkait dengan jin ini sendiri, nah ini nanti akan berhubungan dengan adanya ru'yah tadi. Iya. Bahwasanya gangguan yang sering terjadi pada manusia itu disebut sebagai kerasukan jin gitu. Berarti jin itu sendiri ada beberapa macam saja. Artinya ada memang yang baik, yang jahat. Kemudian perbedaan lagi dengan jin, iblis, setan misalnya. Nah, ini makhluk-makhluk apakah itu yang sebetulnya satu bangsa dalam arti hanya karena perbuatannya maknanya berbeda. Mungkin 3 macam tadi. Jin, setan, iblis, Ustaz. Nah, ini yang perlu jelaskan. Jadi karena jin ini adalah bagian dari perkara yang gaib, maka kita harus mengimani ya jin ini sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, sehingga nanti tidak bermasalah keimanan kita ini gitu. Nah, tadi Pak Ismanto menyebutkan apa nih bedanya antara jin, kemudian setan dengan iblis. Ya. Kalau jin adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang diberikan taklif oleh Allah. Apa itu taklif? Diberikan tugas, diberikan beban, ya, kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana taklif itu juga Allah berikan kepada bangsa manusia. Ya, terkait dengan ayat tadi yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan utamanya adalah mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami bahwa jin, hakikat jin itu ada dan tujuan penciptaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan. Apa itu setan? Setan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ternyata setan itu bukan wujud, Pak Ismanto. Oh, jadi setan bukan makhluk ya? Bukan makhluk, ya. Tapi setan itu adalah penting ini agar masyarakat tahu, setan itu bukan wujud. Ya, bukan makhluk. Tapi dia adalah sifat ya. Dia adalah karakter. Ya. Dia adalah tabiat. Makanya kemudian sering kita dengar ada ibu-ibu yang saking marah sama anaknya, kamu nih dasar setan. Oh ya, maaf ini contoh ya. Padahal itu anaknya, tapi kenapa anaknya disebut dasar kamu setan? Ya, kenapa? Karena ada karakter-karakter buruk, ya, ada sifat-sifat buruk atau perbuatan-perbuatan yang buruk membuat orang jengkel, marah, dan karakter itu adalah karakter buruk, ya, karakter-karakter buruk. Maka kemudian disebut setan. Nah, jadi setan itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana tabiat orang-orang munafik. Ya kan, orang munafik ini pura-pura beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ternyata dia sesungguhnya enggak beriman. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza khalau ila syayatinihim. Ya. Ketika orang-orang munafik ini kembali kepada setan-setan mereka. Nah, ini siapa setan ini? Ternyata setan ini bukan dedemit, ya, bukan tuyul, bukan bentuk, tapi dia adalah tokoh-tokoh kufar, orang-orang yang membangkang, tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan memerangi Rasulullah SAW,
Maka orang-orang munafik ini pura-pura masuk Islam. Tapi ketika kembali kepada setan-setan ini, ternyata manusia disebut setan. Ya, siapa yang disebut setan dalam Al-Qur'an ini adalah ru'asaul qaum. Ya, mala'ul qaum, ya, kibarul qaum. Tokoh-tokoh orang kufar, tokoh-tokoh orang Quraisy, tokoh-tokoh orang musyrikin. Ya, nanti bisa dilihat dalam tafsir itu, ya. Nah, jadi setan itu sesungguhnya bukan wujud, dia adalah sifat. Makanya kemudian kalau ada orang yang sifatnya buruk, pembangkang, ya, menolak ajaran kebaikan, maka ini sesungguhnya adalah sifat-sifat setan. Sehingga orangnya disebut kamu setan gitu. Itu tergambarkan gitu ya. Ya, itu setan ya. Kemudian iblis. Nah, ini ada beberapa pendapat dalam kitab tafsir bahwa ada yang mengatakan iblis itu adalah nenek moyang daripada bangsa jin. Ya. Itu pendapat yang pertama, termasuk pendapat Ar-Razi kalau tidak salah dalam tafsir beliau. Kemudian ada pendapat kedua adalah tidak. Iblis itu adalah bagian dari bangsa jin. Ya. Kana minal jin. Dia sebagian dari bangsa jin. Kalau kita lihat dalam kitab ya tentang alamul jin, tentang alam jin, itu disebutkan bahwa makhluk pertama dari bangsa jin itu bernama Sumaya. Sumia kalau tidak salah itu namanya. Ini Sumia inilah jin pertama yang Allah ciptakan, kemudian beranak pinak, tinggallah di bumi, ya kan? Kemudian membuat kerusakan di bumi. Ya. Baru Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat untuk ini nih, membersihkan ini makhluk bumi yang awalnya menempati bumi dari bangsa jin ini, dibersihkan. Salah satu dari bangsa jin ini baru dilahirkan. Malaikat kasihan. Ini ada dalam kitab Alamul Jin. Kasihan ini. Akhirnya diselamatkanlah satu bangsa jin ini, dibawa ke alam malaikat. Itulah yang nanti kemudian menjadi iblis. Yang ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, ya, kepada malaikat untuk takrim, bersujud kepada Nabi Adam, menghormati, dia yang membangkang. Nah, gitu. Artinya dari bangsa jin itu sendiri juga terbagi beberapa kelompok. Artinya memang ada jin yang beriman, ya, ada jin yang baik, kemudian juga ada jin yang kafir misalnya, atau juga disebut sebagai jin korin misalnya, yang memang seperti dia memiliki tugas. Nah, kalau kita menggambarkan dalam suatu cerita atau suatu kisah yang ada di film misalnya, seakan-akan manusia di dalam melakukan sebuah tindak kejahatan, itu sebelah kanan menasihati jangan itu suatu perbuatan yang buruk dan sebagainya. Sebelah kiri berupa seakan-akan digambarkan api misalnya, udah embat aja. Memang faktanya seperti itu. Memang kita sering melihat ya, divisualkan seperti itu ya. Ada orang yang sedang dibisikkan oleh dua kekuatan. Yang kanannya bisikkan kepada yang baik. Ya, ini representasi malaikat gitu. Betul. Ya, kemudian yang kiri ini adalah bisikan-bisikan iblis. Lalu kita bicara tentang qarin, ini ada hadis ya tentang qarin tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa qad wukila qarinuhu." Setiap manusia yang lahir itu ada bangsa jin yang menemani dia. Jadi Pak Ismanto ada, saya ada. Jadi sekarang mungkin saya dibilang kita lagi digosipin lah itu. Ya, kita lagi digosipin ya, lagi ngobrolin kita. Lalu kita ada nih kanan kiri kita. Ya, kanan kita malaikat, kiri kita qarin bangsa jin. Setiap manusia. Setiap manusia. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah sama engkau juga ada ya Rasulullah qarinmu?" Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Sama saya pun ada." Ternyata ada juga jin yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi mengatakan illa qad a'ani Allah. Hanya saja saya ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala fa aslam. Qarin saya ini dia masuk Islam dan tidak membisikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hal-hal yang buruk. Jadi semua orang itu ada qarinnya. Nah, ini kemudian ya kita harus hati-hati. Makanya kalau ada orang yang bisa nebak-nebak Pak Ismanto ya, umpamanya nih Pak Ismanto ketemu dengan saya, tidak bisa tebak. Pak Ismanto kemarin ke itu ya, ke Jawa Timur ya. Padahal nggak ada informasi ke saya, nggak ngabari, nggak tahu lewat apa, nggak lewat medsos. Bisa saja Pak, saya mendapatkan informasi dari siapa? Kalau saya punya khodam, nanti informasinya dari qarin itu. Makanya hati-hati itu.
Orang yang bisa menebak-nebak, ya kan? Ya, dan itu mohon maaf Ustaz, ada satu kisah memang seperti ini realita tapi sulit untuk dimaknai dengan sebuah pikiran bahwa katanya ilmu puter giling. Dia bisa tahu keberadaan seseorang yang misalkan pergi meninggalkan rumah gitu ya, sedang dia kabur misalnya. Yeah. Tapi memang dia tahu posisinya ada di sini, sedang di ini. Begitu dilacak udah kayak signal ini aja, GPS gitu. Itu memang faktanya ada. Dengan kekuatan itu, media kekuatan jin itu bisa untuk berkomunikasi barangkali gitu ya. Subhanallah. Ya ini yang memang perlu kita harus hati-hati, Pak. Ya. Tadi kaitannya dengan Korin tadi. Ya. Jadi bisa saja saya dengan mudah mendapatkan informasi tentang Pak Ismanto, walaupun Pak Ismanto di mana? Secara goib ya nih, berarti dengan teknologi lain ceritanya. Ya, ya. Ini dengan yang perkara goib. Ya. Mudah saya mendapatkan informasi itu. Kenapa? Ya dengan sekejap mata saja. Dulu ada ya dari bangsa jin yang menawarkan untuk memindahkan istananya Ratu Balqis dengan hitungan sekejap mata. Ya. Itu bagian dari bangsa jin. Dengan mudah sekarang Pak Ismanto umpamanya Pak Ismanto di mana? Kemudian saya punya khodam dari bangsa jin, kemudian akan mencari mendeteksi di mana Pak Ismanto, khodam-khodam saya ini, komunikasi akan mudah menyampaikan ke saya. Makanya kemudian jangan takjub dengan orang-orang seperti ini. Ya. Karena ada kekuatan lain yang nanti membantu dia selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau engkau melihat ada orang yang berjalan di atas air, ya, tidak terbakar oleh api, bisa terbang, jangan takjub, ya. Jangan subhanallah, luar biasa ilmunya. Lihat bagaimana dia menjalankan syariat agama ini. Ya. Artinya dari bangsa jin sendiri itu memang ada sebagian yang bisa dikendalikan oleh manusia, Ustaz. Ya. Artinya ya tadi mungkin entah di dan lain sebagainya. Iya. Saya lupa, nanti bisa dicek Pak Ismail. Ada di dalam surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 128. Ya. Al-An'am 128. Nanti cek. Allah mengabarkan tentang nanti di hari akhir Allah akan kumpulkan bangsa manusia dengan bangsa jin. Masya Allah. Ya, disatukan ya. Disatukan, dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Ketika manusia dan bangsa jin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins." Bangsa jin, begitu banyak pengikutmu dari bangsa manusia yang kau sesatkan. Jadi ini kebalik, bukan jin ini tapi manusia yang jadi. Manusia yang Allah katakan, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins. Banyak sekali manusia-manusia yang kau sesatkan. Hati-hati. Berarti minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita nanti bagian orang yang disesatkan oleh bangsa jin. Satu peribahasa yang kebalik. Bahasa takaburnya manusia bisa mengendalikan jin. Padahal manusia itu yang disesatkan oleh jin. Iya. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ma'syaral jin qad istakthartum minan ins. Wa qala awliya'uhum. Kemudian orang-orang yang dulu mengikuti bangsa jin itu mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna ba'dah. Ya Allah, kami sesat ini sekarang, ya. Karena dulu kami di dunia itu istamta'a ba'duna ba'da. Dulu di dunia kami saling memberi manfaat. Berkolaborasi dan mendapatkan keuntungan masing-masing. Al-Quran Al-An'am 128. Jadi antara manusia dengan bangsa jin yang dua-duanya sesat ini, mereka dua-duanya dikumpulkan nanti di akhirat dan mereka mengaku dulu kami di dunia saling dapat keuntungan. Buka tafsirnya. Nanti kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, kita menemukan bahwa apa keuntungan manusia dari bangsa jin dan apa keuntungan bangsa jin dari manusia. Disebutkan adalah keuntungan yang didapatkan oleh bangsa jin dari manusia adalah apa? Ta'zim. Manusia mengagungkannya. Betul. Manusia memuliakannya, manusia menghormatinya, mengangkat derajat dia. Dengan apa bentuk ta'zimnya? Banyak. Bisa berikan, mohon maaf nih, kita bicara tentang syariat kita ya, berikan sesajen. Ya, ini bicara syariat ini. Ya karena itu media. Bahkan ini yang lagi viral ya, sesajen ditendang di ada di sebuah tempat sana itu di Jadi tersangka Ustaz. Oh gitu ya, Masya Allah. Kita
kembalikan itu urusannya kepada pihak berwajib, tapi kita berharap untuk berlaku adil. Nah, ini terkait dengan syariat. Kita bicara dengan syariat kita ini. Ya. Dengan bentuk takzim manusia kepada bangsa jin itu lihat tafsirnya. Saya bicara tentang tafsir. Itu adalah memberikan makanan kepada bangsa jin. Ya, nanti ada kaitan dengan spiritual itu tuh. Betul. Memberikan makanan, ya, memberikan sesajen. Memberikan pemuliaan kepada bangsa jin dengan bentuk apa? Pemujaan dengan ritual-ritual tertentu. Bahkan saya sering bilang, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di dompet kita ini ada uang 1 juta, sampai rumah tiba-tiba, aduh, tinggal 900 Pak Ismanto, kerasa hilang 100.000, ya kan? Atau uang 10 juta tiba-tiba tinggal 9 juta, yuk 1 jutanya di mana? Terasa. Tapi kalau setan itu menggerogoti sedikit demi sedikit iman kita, akidah kita itu, mereka lebih pandai, lebih jago, tak terasa. Kadang kita nggak menyadari bahwa dikit demi sedikit, ternyata akidah kita, iman kita, tawakal kita digerogoti oleh setan tadi. Tak terasa tersesatnya udah terlalu jauh ya. Iya, makanya tadi kemudian penjelasan dalam tafsirnya adalah bentuk ya manfaat, keuntungan yang didapat bangsa jin dari bangsa manusia adalah tadi takzim tadi. Nah, keuntungan manusia dari bangsa jin apa? Banyak, Pak. Apa? Bisa saja dengan meraup materi, ya, perbendaharaan dunia ini. Dengan dia mampu punya khadam, ya nanti dengan siapapun labelnya lah. Kalau kemudian cara mengobatinya itu keluar dari syariat, itu berarti ada bentuk isti'anah, minta bantuan kepada bangsa jin. Jin itu akan bisa membantu dia. Karena itulah yang didapatkan manusia dari bangsa jin. Jadi memang ini saling memberi manfaat, dapat keuntungan. Yang bangsa jin diagungkan, dikultus oleh bangsa manusia dapat manfaatnya nanti. Ini kaitannya dengan yang selanjutnya begini Ustaz, yang tadi bahwa mungkin sebagian orang akan mengambil manfaat dari sisi mereka berkolaborasi dengan jin itu. Kemudian hakikatnya Ustaz, bangsa jin itu bisa merasuk ke dalam jiwa manusia. Nah, sehingga inilah yang akan membuat manusia itu yang tadi, kalaulah dia berada di jalan yang benar, tentu kembalinya adalah dengan cara meru'yah, cara-cara yang syariah misalnya. Tetapi kan juga tidak sedikit yang tadi menggunakan metode berkolaborasi dengan jin ya untuk mengeluarkan jin itu sendiri misalnya. Nah, ini akhirnya memang jin itu bisa ya Ustaz, dengan leluasa mereka merasuk tubuh manusia, kemudian ya tadi menjadikan manusia itu di luar batas kesadarannya. Nah, itu seperti apa? Penting untuk kami sampaikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang saya melihat mengkaji buku-buku ya terkait dengan ruqyah. Ya, baik ulama-ulama kita ada yang menulis tentang itu, atau ulama-ulama Timur Tengah yang memang konsen dalam alam gaib tadi. Para ulama menjelaskan jin itu akan mudah ya, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia itu secara umum dengan proses ada 4 cara. Pertama, jin itu diundang. Kalau jinnya diundang, dia akan mudah masuk, ya datang dan masuk ke dalam tubuh manusia. Karena memang diundang kan. Ya, setan itu enggak diundang dia akan datang, Pak. Jangankan diundang, enggak ditaruhkan apa-apa pun dia akan datang menggoda. Apalagi ada taruhkan sesajen, niatnya manggil dia akan datang dan akan bisa masuk dalam tubuh manusia. Pertama diundang. Dan ada orang yang sengaja mengundang jin. Banyak praktek-praktek seperti itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Belajar untuk agar kebal, tidak mempan senjata, ya kan? Gitu. Nah, ini dengan sengaja kadang mengundang itu. Maka dia akan masuk dalam tubuh manusia, sehingga apa permintaan manusia nanti dia akan bantu. Makanya kemudian kalau ada orang yang enggak mempan, fitrahnya manusia kalau dibacok ya luka. Kalau dibakar terbakar, ditembak senjata tajam ya gitu ya. Kena, terluka. Itulah fitrah manusia. Tapi kalau kemudian ada yang keluar dari fitrah itu, berarti ini kan perlu dipertanyakan apa penyebabnya. Terlepas dari karomah nanti. Tapi ada bantuan-bantuan syaitan sehingga semua itu tidak terjadi. Nah, dia datang atas diundang. Ada yang mengundang dengan tidak sengaja, Pak. Nah, ini terkadang kita terjebak di sini. Saya ingin sampaikan bahwa ada orang yang mengundang dengan tidak sengaja. Dia nggak sengaja ngundang jin, tapi ternyata jin itu datang. Contoh gini, ini sering di masyarakat. Umpama saya kasih Pak Ismanto. Ini saya pakai cincin nih, cincin. Pak Ismanto, ini tak kasih nih.
tolong nih cincin dijaga ini, ada keberkahannya. Tapi dengan syarat maharin 10 juta. Ya Pak Ismanto mungkin percaya sama saya kan, padahal ini nggak ada apa-apanya. Tapi Pak Ismanto percaya ya dengan seseorang tertentu yang dianggap punya kekuatan supranatural dan sebagainya, dibeli. Padahal benda itu nggak ada apa-apanya. Bisa saja kemudian jin akan masuk di situ, akan menggunakan benda itu, mengambil manfaat, ya situasi itu. Akhirnya Pak Ismanto sendiri nggak pernah merasa mengundang, maka dia akan datang masuk dalam tubuh kita. Karena apa? Percaya dengan benda seperti ini. Tapi pada dasarnya sebetulnya jin itu sendiri bisa saat masukkan khodam lah gitu ya, atau dimasukkan dalam satu benda ya, mungkin tadi kayak cincin, ada juga yang berbentuk mungkin leontin misalnya kan, untuk ya tadi tujuan-tujuan mungkin ya entah kekebalan, entah untuk tujuan tertentu lah tentunya. Ya. Itu memang pada dasarnya bisa melalui media-media itu. Nah, baik mungkin kaitan dengan spirit doll ini kan, boneka arwah. Ya, apakah itu cincin, apakah itu boneka atau benda-benda yang lain? Saya katakan tadi, tidak diundang pun dia akan datang. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi bangsa jin tadi, bangsa jin yang kafir, bangsa jin yang fasik, bangsa jin yang munafik, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berusaha menyesatkan manusia sebagai bala tentara iblis. Maka dengan mudah, kalau seseorang kemudian memang sengaja dengan ritual-ritual tertentu, ya mantra-mantra tertentu, dia akan memanggil, dia akan datang. Dan saya, nauzubillah min dzalik, umpamanya saya sekarang dengan ritual tertentu, dengan mantra-mantra tertentu, dengan tulisan-tulisan tertentu, itu sebagai password. Nah, memang ada passwordnya Pak. Ada password untuk memanggil itu. Ya, passwordnya nanti apa? Mengagungkan dia, ya, memuliakan, mentakzim, ya, menghormati dan seterusnya. Maka dia akan datang, akan menempati benda itu. Luar biasa. Jadi ini melanjutkan tadi terkait dengan media. Saat ini sedang fenomenal di kalangan justru orang-orang yang dianggap terkenal lah, ya, public figure maksudnya. Nah, masyarakat awam melihat ini satu hal yang sifatnya menyimpang dari kewarasan kalau kita bilang, karena menganggap sebuah boneka dianggap layaknya makhluk hidup yang juga dia berikan perhatian, dia berikan pakaian yang sewajarnya manusia. Bahkan juga dipakai baby sister segala. Semacam orang yang sudah hilang kesadaran Ustaz. Tetapi sebagian mempercayai itu memang membuat sebuah spirit buat mereka. Membuat dirinya itu lebih merasa mendapatkan sesuatu keberuntungan. Seperti itulah diyakini kira-kira. Nah, ini menurut pandangan Islam sendiri, terkait juga nanti pandangan secara spiritual dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus ingat, Allah sudah memberikan warning kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang mengaku engkau beriman kepada Allah. Kau mengaku muslim, kau mengaku mukmin, maka masuklah ke dalam Islam ini secara totalitas, secara sempurna. Apa maknanya? Ikutilah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada perkara sekecil apapun untuk kebaikan manusia, melainkan Nabi sudah sampaikan. Dan tidak ada perkara sekecil apapun yang membuat mudarat manusia baik di dunia dan di akhirat, Nabi sampaikan. Kaitannya begini. Ada seorang sahabat, baginda Rasulullah SAW, beliau berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi melihat dia. Ternyata di pinggangnya itu ada yang diikat, Pak Is. Yang diikat kayak diikat aja, kayak benang itu diikat gitu. Dalam riwayat di tangannya. Nabi bertanya, "Mahadhi, apa itu?" Dia mengatakan, "Minal wahinah ya Rasulullah." Ini buat penjagaan. Ya, baik nanti penjagaan dari hal buruk atau mendapatkan keberkahan dan seterusnya, mendapatkan keberuntungan dan seterusnya. Nabi tanpa izin, jamaah sekalian, tanpa izin,
Nabi langsung ambil itu kemudian dilemparkan di depan dia. Di depan sahabat ini. Seraya Nabi mengatakan, wa in mutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dan kamu masih percaya dengan benda ini, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Yang maknanya apa? Di dalam Al-Quran Allah sebut tentang orang yang akan kelak mendapatkan masuk surga itu adalah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beriman itu kelak akan masuk surga, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Kalau kamu percaya dengan benda ini, maka kamu kelak tidak akan masuk surga. Nah, kalau kita yakini kemudian, ini kan sekarang modern begitu. Ya, di zaman modern ini nampaklah itu boneka dianggap membawa keberuntungan, membawa keberkahan. Dengan apa dia lakukan itu? Untuk mendapatkannya dengan dia memelihara dengan baik. Diberikan makan, diberikan minum, dilakukan ritual-ritual. Ya, karena kalau kita lihat, ini saya buka itu ya tentang spirit doll itu, ternyata ada penganut kepercayaan atau agama lain, ya kita nggak menyebutnya ya, memang ada kepercayaan itu bahwa mereka meyakini ada ruh-ruh, baik ruh orang yang meninggal dunia, baik meninggalnya katanya pernah bunuh diri, kecelakaan dan seterusnya, dan ruhnya kentayangan. Itu kemudian ruh itu yang akan masuk ke boneka tersebut. Ini kan kepercayaan agama lain. Ya, terserah itu urusan mereka. Tapi kita berbicara tentang rumah kita sendiri adalah ya ayyuhalladzina amanu ukhudulu fis silmi kama. Masuk Islam secara sempurna. Ini jangan ikuti kepercayaan-kepercayaan itu. Ya. Keberkahan ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat Allah yang berikan, mudarat Allah yang hindari, bukan benda itu. Nah, kalau kita percaya kepada benda seperti ini, berarti ini adalah laksana apa? Berhala modern. Kalau dulu orang-orang Quraisy itu menyembahnya ke berhala, Lata, Uzza, Manat, menganggap apa? Mereka itu yang memberikan manfaat. Karena patung-patung itu memberikan mudarat, memberikan rezeki dan seterusnya. Tapi sekarang benda itu, ini adalah apa? Berhala modern ini. Apalagi ini dipertontonkan secara umum oleh seorang public figure. Yang ini kan bahayanya karena setiap public figure tentu mempunyai pengikut lah artinya atau mempunyai fans yang begitu banyak. Apalagi sekarang sangat mudah sekali untuk membuat viral gitu Ustaz ya kan cukup membahayakan buat umat kan. Baik Ustaz, ini yang terakhir kaitannya dengan tadi bahwasanya kerasukan jin, iblis misalnya seperti itu, mungkin ada tips bagaimana supaya kita itu terhindar dari para jin, iblis dan setan itu sendiri, dan juga kaitannya tadi dengan ru'yah sendiri. Nah ini tips dan kemudian sebagai apa namanya tameng atau sebagai benteng, benteng tadi ya. Nah, kaitan dengan ru'yah ini mungkin supaya kita semua ya, termasuk juga pemirsa Anikmah TV yang menyaksikan dan seluruh pemirsa dimanapun berada, ini memiliki satu resep ya, bagaimana menjaga diri terhindar dari dirasukinya jin, setan dan lain sebagainya. Baik. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita sesungguhnya bagaimana kita memproteksi diri kita, menjaga diri kita dari gangguan-gangguan yang zahir, ya, baik zahir itu manusia, kejahatan manusia, keburukan manusia. Begitu juga dari gangguan-gangguan yang gaib. Dari mana Rasulullah ajarkan? Dari sunnah-sunnah beliau. Sunnah kauliyahnya. Apa itu sunnah kauliyahnya? Ucapan beliau. Diajarkanlah kita doa-doa. Ya. Kemudian sunnah fi'liyahnya, sunnah pekerjaan beliau, bagaimana beliau ketika tidur. Ya, bagaimana ketika beliau keluar rumah, bagaimana beliau masuk ke dalam kamar mandi, ini sunnah fi'liyahnya, ya. Nah, kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam qauliyah, ya, ucapan beliau mengajarkan, ya, barang siapa yang membaca ayat al-kursi, membaca ayat kursi di pagi harinya, maka Allah akan jaga sampai sore harinya. Kemudian barang siapa yang membaca ayat kursi di sore harinya, Allah akan jaga sampai pagi harinya. Berarti ayat kursi ini penting buat kita. Untuk apa? Buat penjagaan. Ini juga kita bahas pada pertemuan lalu tentang proteksi. Ya. Jadi salah satu ayat yang
dianjurkan, ya disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca sebagai benteng kita, nggak usah benteng yang lain, Pak. Nggak usah pelindungan yang lain. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala sudah ajarkan itu lewat baginda Rasulullah. Allah yang menguasai makhluk, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka baca ayat kursi. Pagi hari Allah jaga sampai sore hari. Di sore hari kita baca, Allah jaga sampai pagi hari. Itu termasuk bagian daripada ruqyah terhadap diri sendiri. Itu bagian kalau pertemuan lalu kita tentang bicara tentang ruqyah mandiri. Ini ruqyah mandiri sebenarnya, penjagaan pada diri kita. Gitu ya. Baca ayat kursi. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, apa yang beliau baca? Beliau membaca 3 kul. Ini mudah. Mudah kita hafal. Mudah kita baca. Tinggal diamalkan ya. Tinggal diamalkan. Yang membedakan kita dengan orang lain tentang ilmu adalah pengamalan. Pengamalannya. Walaupun ilmu itu banyak tapi tidak diamalkan, enggak dinilainya. Ini baru kita dengar, diamalkan, itu yang bermanfaat. Baca kul huwallah, al-falaq, an-nas. Sebagai itu sudah penghantar tidur. Penghantar tidur, penjagaan buat kita. Subhanallah. Bagaimana tata caranya? Fi'liyahnya. Nah, ini kan ada sunnah qauliyah fi'liyah. Bagaimana caranya? Nabi ajarkan langsung. Makanya kemudian dalam buku-buku ruqyah, dan kita berbicara tentang ruqyah ini sering mengatakan Rasulullah adalah master ruqyah. Master ruqyah. Kenapa? Beliau mengajarkan. Bagaimana yang diajarkan Nabi SAW? Riwayat Aisyah dengan 2 cara. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, buat kita dan buat anak-anak kita, ya mungkin anak kita belum bisa baca doa Pak Ismanto yang masih kecil, masih bayi gitu. Maka kita selaku orang tuanya yang memproteksi dia. Lakukan sunnah Nabi yang diajarkan oleh beliau. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Cara pertama adalah Nabi membacanya dulu. Qul huwallahu al-falaq an-nas, ditiup. Baru usap bagian tubuh yang terjangkau. Bisa muka, langsung dada sampai ujung kaki. Bagian terjangkau bisa aja lewat tengkuk. Tengkuk, usap kepala, terus wajah sampai ujung kaki. Bagian terjangkau. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah kemudian dengan ditiup dulu. Ditiup, baru bacakan qul huwallahu al-falaq an-nas diucap. 2 cara itu fi'liyahnya Nabi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu. Baik, Ustaz. Memang serasa tidak cukup waktu kita mengupas tentang alam gaib. Termasuk juga hal-hal yang bersifat gaib yang setiap hari, setiap saat berhubungan dengan manusia. Kita ternyata dikelilingi oleh malaikat dan jin di dalam tubuh kita. Jin itu ketika mendengar suara adzan dia pergi, ketika adzan berhenti dia balik lagi. Ketika dia mendengar iqamah dia pergi, setelah iqamah dia kembali lagi untuk menggoda manusia. Tentunya kita tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Fajar di dalam memproteksi diri kita haruslah dengan cara-cara yang sunnah, yang memang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai sedikit pun tercampur akidah kita dengan kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa An-Ni'mah TV dimanapun berada, jumpa lagi kita pada pertemuan mendatang yang akan kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ru'yah dan dunia gaib. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.